Udah lama banget. Udah lama banget. Nih aku kasih tahu ya. Jadi itu kasus dari yang masalah nasi basi segala macam, anakku jatuh kepalanya ini segala macam, itu kan memang human error, memang nggak punya pengalaman suster, tapi nggak punya pengalamannya banyak gitu kan. Setelah kejadian itu memang kita cari yang lebih berpengalaman, yang punya sertifikat segala macam. Ini kembali lagi kita tidak menyalahkan si jasanya, si babysitternya, bukan lebih ke oknum lah ini. Lebih ke pribadinya sendiri. Mungkin dia sendiri itu tuh kayak kurang berkomitmen atau apa gitu. Jadi ya setelah kejadian itu memang ada kejadian lagi, memang tidak pernah ada yang tahu, nggak pernah. Baru kemarin mungkin Roger ngomong gitu kan di podcast gitu. Hanya cuma sekedar kayak ya dulu tuh pernah kejadian ini tuh kan kayak udah setahun setengah yang lalu ya, udah lama banget ya, nggak lama dari si nasi basi itu gitu. Jadi kita kenapa nggak nyebarin ini kan sebenarnya kan pro and kontra juga kan, karena ada yang kayak memang dia emang pekerjaannya suster tapi kayak ngerasa elunya aja kali ibunya gitu kan. Sebenarnya jadinya kita nggak mau menghindar banget karena emang kita nggak mau orang mikir seperti itu. Kembali lagi kita tidak menyalahkan atau menyalahkan jasanya, tidak, agennya juga tidak. Ini lagi balik lagi ke orangnya. Tapi kemarin itu emang kondisinya saat kita ini ya kita handle, keduanya kita handle sendiri. Bener. Ya juga namanya jangan itu ya juga sebagai bantuan bener, aja. Jangan juga kan banyak juga netizen yang bilang makanya urus sendiri dong gitu kan segala macam. Ya balik lagi dapur orang kan gak ada yang tahu. Satu, kedua memang itu ada kita. Dia memperlakukan itu ada kita. Dia mencuri, menjepit, melempar, menjambak, itu semuanya ada kita. Ada di ruangan sebelah. Ada di ruangan sebelah. Kan kadang-kadang kita kan butuh yang namanya ke toilet, kita butuh namanya makan, kita butuh namanya mandi. Pada saat itu aku dan Roger lagi nggak ngambil kerjaan. Pasti tahu dong ya, kemarin tuh memang kayak beda sama tahun ini, emang kerjaan kita lagi banyak banget. Tapi waktu kemarin itu yang setahun setengah yang lalu memang kerjaan kita lagi nggak ada. Kita lagi nggak ambil kerjaan kecuali endorse doang gitu kan. Paling cuma sama bisnis, tapi bisnis kan juga nggak yang kayak visit karena masih covid. Waktu itu covid kalau nggak salah masih yang tinggi banget gitu kan. Jadi kayak cuma di rumah aja waktu itu kerjanya. Jadi memang itu diperlakukan di mamaku lagi sholat di sampingnya, habis itu akunya lagi di ruangan sebelah, ada di tempat. Jadi memang aku dan Roger tipenya kalau anak nangis itu, Roger tuh ya Roger kan ke anak wow banget kan, dia catat setiap anaknya nangis jam berapa. Begitu kita lagi ada waktu, kita lagi nggak meeting Zoom atau kita lagi nggak megang handphone segala macam, kita playback lah di rumah CCTV itu apa terjadi. Ternyata itu terjadi. Ini suster baru kerja sebulan setengah, tapi memang anakku kayak trauma banget gitu. Untuk jasanya tuh apa ya? Tapi aku juga udah bilang yayasannya ini terjadi kayak begini, bagaimana kok bisa seperti ini. Jadi kan yayasan juga akan hati-hati untuk mengambil nextnya gitu. Karena dia emang udah suster lama banget kadang-kadang. Tapi ada tindakan nggak dari dia pengen laporin saat itu? Cuma dikat aja. Iya, kita ngomong sama yayasannya. Mungkin yayasannya akan melakukan kayak entah apa, aku nggak ngerti. Yang jelas karena dia punya sertifikat suster itu sebenarnya tidak boleh ya, karena dia punya ternyata aku cari tahu track recordnya emang udah begitu gitu. Tapi jadi trauma nggak sih? Jadi memilih-milih ART selektif gitu? Pastinya ya, pas saat kemarin itu kita benar-benar yang hati-hati banget. Nah, pas di babysitter yang selanjutnya masuk ini baik banget kita dapatnya, dan bener tuh tulus banget, sayang banget sama. Udah mau setahun udah setahun yang pertama, yang kedua yang megang si adiknya itu udah 6 bulan, dan mereka itu balik lagi ya oknumnya lagi sih. Sebenarnya jadi kita nggak bisa nyalahin kayak kita kerja di kantor, nih karyawannya nggak ngerti-ngerti, udah dijelasin bikin proposalnya seperti ini nggak ngerti-ngerti, ya kita nggak bisa nyalahin. Oh ini mana nih HRD-nya yang nyari kok kayak begini, nggak bisa nyalahin HRD-nya, balik lagi ke orangnya kan, mampu atau tidaknya. Mungkin ini dalam keadaan dia tidak mampu atau dia punya psikis seperti apa. Ya paling aku cuma nyaranin buat ibu-ibu di luar sana kalau mau nyari ya suster atau misalkan jasa seperti itu ya benar-benar dicek dulu psikisnya, background-nya itu lebih penting sih. Jadi mantau CCTV nggak sih kan? Hah? Jadi lebih mantau CCTV nggak sih? Atau kalau mantau CCTV kita berdua di sistem yang mantau CCTV di kamar kita emang CCTV gitu, terus di handphone juga. Jadi itu juga kadang-kadang bikin karyawan baru yang masuk jadi takut nih, pantau mulu di CCTV. Tapi kalau takut berarti ada something kan. Jadi aku sekarang kalau ada karyawan masuk ke dalam rumah kerja, aku bilang, ini semua ada CCTV dan kita suka cek CCTV.